Ya. Halo, Ibu Sudarmi. Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Ibu Sudarmi? Siap? Insya Allah siap Pak. Salah ya. Di daerah mana? Ada di daerah Kabupaten Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan Pak. Palembang. Iya Pak. Sudah berapa tahun mengajar? Apa Bapak? Mohon diulang. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun mengajarnya? Sekitar 10 tahun Pak. Tahun. Ya, oke, baiklah kita mulai Ibu ya. Ibu ketika mau mengajar itu apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Yang harus saya persiapkan ketika mau mengajar, mempersiapkan perangkat pembelajaran saya Pak, kemudian media-media yang akan saya gunakan, dan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan, misalkan mau menggunakan proyektor untuk menjelaskan materi saya ke anak didik saya. Kelas berapa yang di ini yang jadi tempat nanti PPL? PPL kelas 2 Pak yang diajarnya. Ya. Nah, sebelum membuat RPP itu apa yang Ibu harus pedomani dulu? Yang harus saya pedomani, saya melihat di silabus, melihat materi, kecocokannya dengan KD, kemudian saya menentukan indikator pencapaian. Ya, indikator pencapaian ya. Ya. Di RPP itu berapa komponennya? Di RPP saya komponennya pertama identitas, kemudian KD dan indikator, kemudian langkah-langkah pembelajaran, bahan, materi, pendekatan, model dan metode pembelajaran, kemudian penilaian atau asesmen, kemudian remedial atau pengayaan. Ya. Oke, baik Bapak, Ibu karena sudah menghafal itu, ya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa keterhubungan antara kompetensi dasar dengan IPK? Kompetensi dasar dengan IPK, kita menentukan IPK itu merujuk dari kompetensi dasar, yang mana kita harus sesuaikan kira-kira tujuan atau capaian yang akan kita capai itu, kemudian kita melihat dari tingkat atau levelnya untuk jawab dulu grup saya. Untuk di level berapa, untuk hotnya kita ke level C4 dan C5 sampai C6. Kalau di indikator pencapaian tujuan, Bu, dengan tujuan pembelajaran, apa persamaannya? Kalau indikator, kita membuat tujuan itu berdasarkan indikator yang akan kita capai, Pak. Jadi tujuan itu harus selaras dengan indikator yang telah kita buat tadi, Pak. Apa ciri yang sama pada indikator dengan tujuan pembelajaran? Cirinya pada indikator, misalkan sudah kita tetapkan, kita menganalisis kosakata pada yang berkaitan dengan lingkungan sosial, maka di tujuan juga harus ada peserta didik menganalisis lingkungan belajar sesuai dengan indikator, dan kemudian jumlah tujuan pembelajaran kita juga harus sesuai dengan jumlah indikator. Ketika jumlah indikator kita ada 5, maka tujuan pembelajaran juga 5. Begitu ya? Nggak ada sistem yang bisa Ibu amati bahwa inilah persamaan
antara indikator dengan tujuan pembelajaran? Karena ada bedanya itu, Bu. Ya, ada perbedaannya juga. Ya, Coba lihat apa perbedaannya antara tujuan pembelajaran dengan indikator. Kira-kira apa yang membedakan? yang membedakannya kalau indikator itu capaian yang akan kita capai dalam pembelajaran, sedangkan tujuan itu termasuk pada langkah-langkah yang akan kita lakukan pada pembelajaran. Tujuan tadi merujuk dari indikator. Dalam tujuan itu di situ ada, ya itu kan keterhubungannya Ibu ya, keterhubungannya itu bahwa dari IPK itu harus turunannya itu ke tujuan pembelajaran. Tetapi ada hal-hal yang membedakan kenapa ada tujuan pembelajaran dengan ada IPK. Ya. Nah, yang membedakan itu biasanya apa ya? yang membedakannya Pak ya. Yang membedakannya kalau di indikator itu hanya apa ya, Bu? Hanya memuat apa? Hanya memuat yang akan kita inginkan atau kita harapkan. Tapi apa itu yang Ibu inginkan? Kemampuan peserta didik yang akan kita harapkan di situ. Ya, misalnya kemampuannya apa? Kemampuannya misalkan peserta didik dapat menganalisis atau dapat menentukan menentukan banyaknya sisi, titik sudut dan rusuk pada bangun ruang misalnya itu. Tetapi di mana itu yang kita kemukakan tadi? Di mana tempatkan itu? Di indikator atau di indikator Pak? Tapi kalau di indikator? Di indikator? Iya, yang ingin dicapai oleh peserta didik itu di indikator. Sedangkan kalau di tujuan itu lengkap itu Pak, dari tujuan itu lengkap dengan degree-nya sudah ada di situ. Kalau di indikator tidak ada. Ya, jadi yang hanya ya apa saja yang ada di indikator kalau begitu? Yang di indikator itu KKO yang ada di situ. Hanya KKO ya? Kata kerja operasionalnya. Ya, nah kalau di tujuan pembelajaran menyangkut berapa hal? Ada audiens, ada audiens, behavior, kemudian apalagi? ABCD pokoknya Pak, audiens, behavior, condition, sama degree Pak. Kondisi dan degree. Iya Pak. Ya. Ya. Jadi itu yang membedakan Bu ya. Kalau yang di IPK itu hanya memuat KKO saja, misalnya menjelaskan ya berapa jumlah sudut pada satu bangun ruang itu. Tapi kalau di tujuan pembelajaran itu sudah lengkap. Jadi di dalamnya ada siswa, ada perilakunya, apa yang dia lakukan dan bagaimana cara melakukannya, kemudian targetnya berapa, dengan baik ataukah dengan cepat gitu. Ya itu perbedaannya. Bersamanya ya sama-sama menggunakan kata kerja operasional. Ya itu. Ya. Oke. Silakan Ibu tampilkan dulu RPP-nya ataukah simulasikan selama 5 menit 7 menit lah. Ya, 7 menit. Jangan lewat dari situ karena waktunya. Oke, silakan Bu. Baik, Bapak. Baik, anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat, kemudian subtema 3, hidup bersih sehat di tempat bermain. Seperti rencana kita kemarin, kita akan membuat
membuat karya seni 3 dimensi yang berbentuk kubus ya dari bahan plastisin ya. Nah, ya, Ibu sudah membawa contohnya ini yang sudah Ibu buat ya. Hari ini kita akan membuatnya. Bagaimana cara membuatnya? Nanti anak-anak bisa lihat atau mengamati video berikut ini. Ibu share videonya ya, Nak ya. Tahap berikutnya apa lagi? Tahap berikutnya Bapak. Kemudian kita hubungkan pada muatan pelajaran yang berikutnya karena ada muatan pelajaran matematika di situ, Pak. Kemudian anak-anak menggunakan setelah anak-anak maju memaparkan apa saja alat bahan-bahan yang digunakan, terus menjelaskan langkah-langkahnya, terus menunjukkan hasil karyanya yang sudah jadi, kemudian kita gunakan bangun tersebut atau karya 3 dimensi tersebut untuk menjelaskan rusuk, kubus, dan titik sudut bangun ruang pada muatan matematikanya untuk yang berikutnya, Pak. Enggak, Ibu mengajar dulu. Oh, langsung. Ya, baiklah anak-anak ya. Ini tadi sudah dibuat karya 3 dimensi yang berbentuk kubus. Nah, coba anak-anak maju ke depan. Coba kita anak-anak jelaskan dulu tadi bagaimana cara membuatnya. Sudah, setelah anak-anak maju ke depan, sudah ya begitu cara membuatnya, anak-anak ya. Alat dan bahannya tadi sudah, langkah-langkah pembelajarannya, bagaimana anak-anak ada kesulitan atau tidak dalam membuatnya tadi? Baiklah, kalau tidak ada kesulitan, alhamdulillah sudah baik semua, sudah bisa berarti membuatnya ya. Nah, sekarang anak-anak dari bangun atau karya 3 dimensi yang sudah kita buat tadi, anak-anak perhatikan itu bentuknya berbentuk apa? Berbentuk kubus ya, berbentuk kubus bisa dilihat di situ. Kubus merupakan bangun ruang. Salah satu bangun ruang. Bangun ruang itu banyak anak-anak ya, ada kubus, ada balok, ada prisma, limas, tabung ya. Tetapi hari ini kita akan mempelajari kubus dan balok, dan hari ini kita akan menentukan banyak sisinya, banyak rusuknya. Cukup Bu, sudah waktunya habis. Iya Pak, terima kasih. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan tanya jawab lagi, bahwa ketika Ibu melakukan pembelajaran ya di kelas, Ibu kan menghadapi siswa. Nah, apakah Ibu mendapati siswa yang susah menerima materi pelajaran? Iya, Bapak, ada. Ya. Kira-kira apa penyebabnya? Kalau di kelas saya itu, Pak, ada satu anak yang memang ada sedikit gangguan atau keterlambatan dalam perkembangannya, Pak. Contohnya dalam segi bicara saja dia belum jelas bicaranya. Sudah kelas 2 itu, Pak. Dalam mengikuti pelajaran juga lambat. Ya. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk bagaimana sehingga anak itu bisa belajar dengan baik? Selama ini saya ada kerjasama dengan orang tuanya, Pak. Sudah ada pertemuan dengan orang tuanya. Saya untuk belajar di kelas, si anak ini saya dudukkan di dekat saya, karena kalau didudukkan jauh dari meja guru, tidak pernah selesai menulisnya, Pak. Jadi saya beri tempat duduk di dekat meja supaya saya mudah untuk mengontrolnya. Karena anak ini sebenarnya tidak nakal, tapi dia
kesulitan, lambat dalam belajarnya. Jadi kalau dengan orang tuanya saya sudah minta untuk diadakan bimbingan di rumah karena di sekolah waktunya tidak terlalu banyak. Saya tetap membimbing di sekolah, namun untuk di rumah saya juga meminta bantuan untuk bisa dibimbing orang tuanya. Gitu. Ya. Selanjutnya, ketika Ibu menerapkan pembelajaran, implementasi 4C itu di mana, Ibu? Iya. Apa bentuknya, wujudnya? 4C itu untuk yang komunikasinya itu pada saat bertanya jawab dengan Mungkin bisa dimulai dulu dari analisisnya dulu. Ya. Critical thinking-nya dulu, baru kreatif. Critical thinking, 4C itu Pak, critical thinking dan problem solving, kemudian communication, kemudian collaboration. Ya, artinya kegiatannya yang Ibu lakukan, kegiatan siswa pada tahap itu yang mana saja tadi? Pada tahap yang critical thinking itu pada saat anak-anak menyimpulkan di situ pada pembelajaran saya di yang set 2 itu menyimpulkan dari membuat laporan dari pengamatan. Anak-anak mengamati gambar suasana jalan raya. Nah, di situ anak-anak membuat laporan sederhana tentang pengamatannya. Dan di situ membutuhkan pemikiran dan pemahaman untuk membuat laporan tersebut. Kemudian pada communication, anak-anak mengungkapkan atau menyampaikan pendapatnya tentang pengamatannya tadi. Kalau itu kan di dalam kelas, Bu, ya? Iya, Pak. Ya, kira-kira ilmu itu yang didapat di kelas, kalau dikembangkan atau diaplikasikan dalam lingkungannya itu bagaimana ya? Apa yang harus anak-anak lakukan? Kalau di dalam lingkungan, kalau komunikasi itu ya anak-anak harus belajar berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan orang yang ada di sekelilingnya, berkomunikasi dengan baik. Enggak, materinya tadi yang perlu dikomunikasikan di luar, ya. Ya, itu yang harusnya, itu yang impian pembelajaran sekarang, Ibu, bahwa ketika materi itu sudah diketahui, sudah dipahami di sekolah, minimal dia bisa terapkan dalam kehidupannya. Iya, Pak. Nah, itu kan penerapannya itu sama dengan bentuk komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan kepada orang apa yang dia sudah tahu. Iya. Nah, apa yang dipelajari tadi, kalau aplikasi komunikasinya dalam masyarakat itu yang bagaimana? Karena yang kita pelajari tadi tentang lingkungan tidak sehat, lingkungan kotor yang banyak di situ, di jalan raya itu banyak debu, banyak asap kendaraan. Nah, di situ juga anak-anak mungkin bisa mengkomunikasikan kepada untuk di kehidupan sehari-harinya bahwa lingkungan yang tidak sehat itu banyak menyebabkan penyakit, kemudian juga dapat sebenarnya ada sih cara mengatasinya, sudah dijelaskan juga nantinya, itu dengan cara mengurangi kendaraan pribadi, melakukan perjalanan dengan kendaraan umum, mengurangi merokok misalnya untuk mengurangi asap yang ada pada polusi udara pada penjelasan tadi, materi tadi, Pak. Ya, jadi bagaimana mengkomunikasikan ke lingkungannya untuk misalnya tidak boleh, bagaimana mengurangi asap rokok itu, asap di lingkungan bagaimana? Apa yang dia harus ke alam sekitar, lingkungan sekitarnya anak-anak? Untuk anak, kegiatan yang bisa dilakukan mengurangi membakar sampah juga, mengurangi asap juga itu, Pak, mengurangi polusi. Jadi anak-anak bisa mungkin menyampaikan kepada
orang tuanya bahwa sampah itu lebih baik dibuat jadi pupuk kompos dibandingkan dengan dibakar karena akan menyebabkan asap ketika membakar sampah. Bagaimana kalau bapaknya perokok, Ibu? Nah, itu jadi masalah juga, Pak, karena Bapak perokok ya. Jadi ya sebisa mungkin anak menyampaikan merokok juga termasuk penyebab dari polusi udara ya sebisa mungkin. Ibu, apa bisa berbohong anak-anak? Bu, Pak, saya kalau mencium rokok itu sakit leherku misalnya, apa boleh begitu ya? Kalau anak-anak ya biasanya jujur, Pak, pasti seperti itu cara penyampaiannya. Kalau ya kalau kita dewasa kan mungkin bisa dengan cara yang lebih halus. Kalau anak-anak kan mereka tidak bisa seperti itu. Mereka sesuai apa yang mereka lihat, sesuai apa yang mereka rasakan. Lugu ya, Bu ya, lugu. Anak-anak masih lugu ya. Jadi apa yang ada dalam pikirannya ya itu. Iya. Ya, saya kira cukup, Bu, untuk saya. Saya serahkan kembali ataukah saya persilakan kepada Ibu Dr. Erma Suryani. Silakan, Bu. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Ibu Emma. Ibu Emma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ternyata 3 orang. Ya. Kedengaran suaranya Ibu Surmeni? Ya, Bu, kedengaran, Bu. Ya, baik. Bu Surmeni. Ya, Bu. Apa bisa memberikan alasan mengapa perangkat pembelajaran yang Ibu susun ini mengikuti langkah-langkah yang seperti tadi Ibu sampaikan? Iya, Bu, sudah mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Saya sudah pertama identitasnya, menurut saya di RPP saya sudah ada identitasnya. Kemudian pada KD dan indikatornya sudah ada itu, Bu. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya sudah ada. Kemudian media atau bahannya sudah ada. Langkah-langkah itu dari kegiatan inti, pendahuluan inti dan penutupnya itu sudah ada, Ibu. Kemudian penilaiannya termasuk teknik, instrumen penilaiannya sudah ada, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, coba Ibu uraikan dulu dari awal tentang perangkatnya, Bu. Mengenai RPP itu terdiri dari yang Ibu sebutkan tadi. Coba diuraikan satu filosofinya atau landasannya. Misalnya, saya menyusun indikator. Ya, Ibu kan menyusun indikator toh. Untuk apa indikator itu? Iya, Ibu. Oh, membuat tujuan dengan degree, dengan ada komponen audiens dan seterusnya. Coba diuraikan, Ibu. Saya membuat indikator merujuk pada mulai dari awal, bukan hanya indikator langsung, mulai dari awal. Saya menyusun rencana pembelajaran. Yang pertama membuat identitas. Identitas yaitu nama sekolah, kelas, tema, subtema, pembelajaran, kemudian alokasi waktunya. Kemudian ada kompetensi. Alokasi waktu, coba Ibu satu-satu alokasi waktu berapa yang Ibu susun, kenapa harus sedemikian, kaitkan dengan temanya, dengan kedalaman materi. Ya. Jangan dibaca Ibu, yang Ibu pahami tentang esensinya. Alokasi waktunya 5 kali 35 menit, karena materinya ini ada 3 muatan pelajaran. Menurut saya, untuk 3 muatan pelajaran ini, materi yang paling luas itu materi matematikanya, Bu. Jadi, membutuhkan waktu yang sedemikian, sehingga cukup untuk melaksanakan pembelajarannya.
Kemudian ada kompetensi inti, itu ada 4 KI-nya. KI 1 itu tentang spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3-nya pengetahuan, KI 4-nya itu keterampilan. Nah, kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Saya kemudian di situ ditentukan muatan bahasa Indonesia, matematika, SPDP di situ. Pada muatan tersebut kemudian dituliskan indikatornya, kompetensi dasarnya. Nah, indikator itu dibentuk berdasarkan merujuk dari indikator pencapaian kompetensi, dibuat merujuk dari kompetensi dasar. Nah, kemudian setelah kita membuat indikator pencapaian itu, kita juga harus menentukan KKO yang tepat untuk pencapaian kompetensi kita. Kita memilih indikator atau KKO yang tepatnya itu di level berapa, yang sesuai dengan indikator yang akan kita buat. Kemudian tujuan pembelajaran itu diambil dari indikator yang sudah kita buat tadi. Indikatornya, misalkan indikator yang sudah kita buat ada 7, maka tujuan pembelajaran juga ada 7 poin jumlahnya. Yang mana pada tujuan pembelajaran tersebut itu lengkap dengan ABCD-nya, yaitu audiens itu peserta didik, kemudian behavior itu kemampuan yang ingin kita capai, kemudian kondisi yang dilaksanakan pada pembelajaran nanti, kemudian degree itu untuk menyatakan keterangan benar, tepat, atau sudah baik pada tujuan pembelajaran kita. Kemudian materi saya susun berdasarkan materi yang sudah ada pada buku dan silabus dan buku siswa, buku guru, disesuaikan juga dengan KD-nya. Kemudian pendekatan model dan metode pembelajaran, itu pendekatannya dituliskan di situ, pendekatan TPACK dan saintifik, modelnya PJBL, metode ceramah, tanya jawab, pengamatan, dan diskusi. Kemudian di komponen berikutnya kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini ada 3 langkah, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Pada kegiatan inti yang dilakukan oleh kita sebagai guru dan peserta didik, di situ kita memulai pembelajarannya dengan mengucapkan salam dan menanyakan kabar serta kehadiran peserta didik, membaca doa, kemudian mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu nasional atau lagu kebangsaan kita, kemudian melakukan pembiasaan literasi, dan guru melakukan apersepsi menghubungkan materi yang akan kita ajarkan dengan materi yang sudah lewat, atau bisa juga menghubungkan keadaan yang sekarang dengan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian guru menjelaskan atau menyampaikan manfaat atau langkah-langkah atau tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian pada kegiatan inti di situ, karena saya menggunakan PJBL, jadi di situ mengikuti sintak PJBL. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Situ peserta didik
diberi beberapa pertanyaan yang terkait masalah yang akan dibuat proyeknya nanti. Kemudian mendesain perencanaan proyek, itu peserta didik beserta kelompok diajak merencanakan, yaitu tentang rencana pembuatan proyeknya, cara membuat, bahan, dan alatnya. Kemudian di sintak ketiganya memonitor peserta didik dan perkembangan proyek. Nah, di situ guru memonitor atau membimbing peserta didik dalam melaksanakan proyeknya tadi. Yang guru bisa mengamati, di situ guru menjadi fasilitator untuk peserta didik, membimbing bagi peserta didik yang mungkin terdapat kesulitan atau yang belum aktif bisa dibimbing di situ. Kemudian di sintak 4 itu menguji hasil. Situ siswa menyampaikan hasil proyek yang sudah dikerjakan. Di situ guru dapat mengukur sejauh mana ketercapaian belajar siswa pada materi tersebut. Kemudian mengevaluasi pengalaman belajar. Di situ ada refleksi tentang pengalaman peserta didik dalam proses menyelesaikan sebuah proyek dan adakah kesulitan ataupun apa saja yang akan disampaikan peserta didik mengenai pengalamannya pada pembuatan proyek tersebut. Nah, kemudian pada penutup itu guru dan siswa menyimpulkan materi pelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, kemudian juga merefleksi semua apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran, kemudian peserta didik mengerjakan evaluasi. Setelah itu, guru menginformasikan untuk pembelajaran yang berikutnya, kemudian menyanyikan lagu nasional dulu, kemudian membaca doa penutup yang akan dipimpin oleh salah seorang siswa. Iya. Itu aja Bu Surmeni? Iya, Ibu. Iya, baik. Bu Surmeni, di dalam mengajar dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran tadi, kira-kira yang menjadi fokus Ibu, ya, yang menjadi fokus Ibu yang betul-betul harus dipersiapkan dengan matang sebelum terjun ke lapangan untuk mengajar. Kira-kira pada poin mana, Bu? Yang betul-betul harus saya persiapkan pada poin kegiatan inti. Ya, kegiatan apa itu? Menyiapkan, karena ini proyek, jadi benar-benar harus mempersiapkan alat-alatnya, kemudian mempersiapkan kesiapan siswa, kesiapan bahan, dan media juga, media yang akan saya gunakan nanti untuk prakteknya, supaya anak lebih memahami lagi materi yang saya sampaikan. Ya, Ibu, itu kenapa harus PJBL ya? Menurut Ibu kira-kira kenapa ya? Karena dalam pembuatan karya 3 dimensi ini tidak bisa selesai dalam 1 hari, Bu. Karena pertama kita harus merencanakan dulu itu kegiatannya, kemudian anak-anak juga harus menyiapkan dulu alat dan bahannya, karena itu alat dan bahannya harus dibeli. Jadi anak-anak harus mempersiapkan dulu, Bu. Itu jadi tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari. Ya, selain itu apa lagi? Ya, di situ juga anak-anak mendapatkan pengalaman dalam membuat karya 3 dimensi itu dengan membuatnya sendiri, karena selama daring kemarin peserta didik membuat itu di rumah, jadi
saya merasa penting untuk membuatnya secara langsung karena bisa dinilai secara langsung baik proses maupun hasilnya. Halo Ibu. Kira-kira kesulitan terbesar apa yang akan Ibu hadapi? Untuk kesulitan, kalau dalam proyek ini sepertinya nanti pada saat pengerjaan, mungkin karena ini anak kelas 2, Bu, mungkin mereka sulit dalam menyatukan setelah, karena saya sudah praktekkan sendiri untuk menyatukan setelah dia menjadi bentuk dari rangka tersebut untuk disatukan jadi kubus itu sering bentuknya kurang pas. Jadi di situ mungkin ada kesulitannya bagi peserta didik nantinya. Dan saya juga perlu bimbingan penuh ketika mereka mengerjakan proyek tersebut. Bu Surmaini, Ya, coba Ibu bisa menguraikan tentang di mana high ordinary thinking skill-nya pada setiap langkah yang Ibu lakukan. Silakan Bu. Iya Ibu. Untuk yang hotnya ya, pada saat anak-anak menyaksikan video, kemudian mereka harus mengingat langkah-langkah pembuatannya, kemudian nantinya anak-anak juga harus memaparkan apa saja langkah-langkahnya, cara pembuatannya. Itu Bu, menurut saya kalau pada muatan yang SBDP-nya. Tapi kalau pada muatan yang bahasa Indonesianya itu high-nya pada saat anak-anak mengamati gambar. Di situ anak-anak harus benar-benar mengamati gambar itu dengan teliti, sehingga nantinya dapat membuat laporan sederhana, walaupun hanya laporan sederhana karena ini anak kelas 2, menurut saya untuk anak kelas 2 itu ya lumayan high ya, karena di situ anak-anak harus membuat laporan dalam bentuk kalimat-kalimat yang lebih panjang. Maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Ya, baik Bu Surmaini, dijelaskan dengan clear ya. Kemudian Ibu, pada proses pembelajaran, Ibu kan melakukan evaluasi ya? Ya Ibu. Ya, kapan evaluasi itu dilakukan? Evaluasi dilakukan untuk evaluasi pengetahuan yang pengetahuannya dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran. Tapi kalau untuk kegiatan yang evaluasi keterampilan itu pada saat proses pembelajarannya. Mengamati. Ya. Apalagi? Ya, diamati melalui lembar observasi. Ya, biasanya kan ada istilah asesmen autentik ya, Bu Surmaini ya. Nah, asesmen autentik itu yang Ibu terapkan seperti apa? Baik Ibu, asesmen autentik. Asesmen sendiri adalah penilaian yang bersifat perlu pembuktian. Menurut saya Bu itu. Jadi pembuktiannya atau penyajian atau penampilan dari peserta didik mengenai apa yang sudah dikerjakan. Jadi di situ mengerjakan tugas-tugas, misalnya tadi mengenai membuat laporan tadi, di situ ada penilaian yang bersifat autentik gitu Bu, melalui penyajian atau penampilan peserta didik. Kemudian juga menjelaskan tentang langkah-langkah karya seni 3 dimensi tadi, kemudian pada
pada matematikanya juga menjelaskan secara langsung penampilan mereka itu menjelaskan ke depan, menjelaskan dari hasil yang karya dimensi tadi yang mana rusuk, kubus dan rusuk, sisi dan titik sudutnya. Itu menurut saya, Bu. Ya, apa bedanya? Bisa Ibu uraikan bagaimana Ibu mengarahkan siswa untuk mengenal apa itu rusuk, apa itu titik sudut, serta bagaimana menghitungnya? Ya, Ibu. Dari media tadi, media pembelajaran yang sudah dibuat Coba tadi. Bu tampilkan medianya. Ini, Bu. Nah, di sini Bu ada ini rusuknya. Rusuk ini ya pertemuan antara titik sudut ini. Nah, di sini ada rusuknya, kemudian titik sudut ini pertemuan antara rusuk. Jadi di sini ada titik sudutnya. Kemudian untuk sisi ini sama saja dengan ini sisinya. Nah, sisi ini gabungan dari beberapa. Kalau kubus dia sisinya itu persegi semua sama. Jadi ini sisinya, ini sama ini. Kelihatan atau tidak, Ibu? Ya, coba diulang. Kurang jelas, Bu. Signalnya enggak bagus. Iya, Ibu. Coba ambil yang kubus ini. Nah, ini ya, kubus, bangun ruang kubus. Ini yang dikatakan dengan rusuk. Ibu di kelas. Halo, Ibu. Saya di kelas 2, Bu. Baru pengenalan. Untuk di kelas 2, pengenalan yang mana rusuk, yang mana sisi, yang mana titik sudutnya. Iya. Saya kira Pak Amir, Pak Dr. Amir, sampai pukul berapa Pak Amir? 11.20, Bu. Udah lewat ya. Saya akhiri ya dari saya. Iya. Terima kasih Bu. Makasih. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ibu Surmaini. Iya, Bapak. Ya. Sama-sama, Bu. Ya, kita bisa keluar. Iya, terima kasih Bapak atas bimbingan dan pertanyaannya. Ya, waktunya sudah habis, Ibu. Ya. Silakan panggil Ibu Pak Varianto.